dimudahkan dalam segala hal dan cita-citanya tercapai. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya tolong dibimbing untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Amin. Kemarin yang dibaca surat apa? Al-Asri. Berarti sekarang kita membaca surat At-Takasur. Tolong ketua kelas dibimbing untuk membaca surat At-Takasur. Jangan lupa nanti setelah pembelajaran setor hafalan ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Kita absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dio. Kemana Dio? Sakit. Oh sakit. Ada suratnya ya? Kita doakan semoga Dio cepat sembuh. Bisa belajar bersama dengan kita di kelas ya. Selanjutnya yang mejanya masih belum tertata rapi, tolong ditata. Oh sudah lulus ya. Nah, sudah rapi semua. Ya. Sampah yang ada di bawah tolong diambil kalau ada. Alhamdulillah bersih ya. Bersih. Ada yang masih ingat hadisnya menjaga kebersihan? Apa hadis menjaga kebersihan? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita harus menjaga kebersihan. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada motivasi untuk sampean yang juga ambil dari surat Ibrahim ayat 7. Ada yang tahu? Surat Ibrahim ayat 7 bunyinya bagaimana? La in syakartum. Bismillah apa? La in syakartum la azidannakum. Terus? Sudah itu aja. Ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi
syadid. Dan artinya kurang lebih, kalau sampean pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepadamu. Kalau kamu mengeluh, maka nikmat itu akan dikurangi. Dan bisa-bisa nanti sama tidak akan diberi nikmat. Nah, sekarang siapa yang sampai saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk datang ke sekolah dan belum bersyukur? Ada di sini yang belum bersyukur. Bahkan di luar sana banyak teman sampean yang mungkin tetangga, saudara tidak bisa datang ke sekolah untuk belajar. Ada banyak. Bahkan sekarang masih itu ada di Palestina sana. Bayangkan kalau kita sekarang kondisinya sama seperti Palestina. Bisa nggak sampean santai, nyaman sekolah seperti ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka saya tanya sekarang, sudahkah sampean bersyukur? Alhamdulillah. Semoga kita termasuk insan yang selalu pandai untuk bersyukur. Materi kita kali ini adalah hikmah dari kita mengerjakan atau melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas ya tata cara bagaimana melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Masih ingat? Masih? Alhamdulillah tugasnya juga sudah diselesaikan, sudah dikirim semuanya di sosial media. Terima kasih kita sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita nanti adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik bisa memahami dan menganalisis fakta hikmah dari melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, untuk penilaian seperti biasanya kita menggunakan dua asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik dan yang kedua asesmen formatif. Di mana dua asesmen itu nanti terjadi ketika berjalannya pembelajaran. Asesmen diagnostik, kita lihat bagaimana sampean mengikuti pembelajaran ini. Nanti kita akan ada diskusi. Sama bisa mengikuti diskusi dengan baik apa tidak? Sama bisa kompak dengan kelompoknya apa tidak? Ini namanya nanti masuk di asesmen diagnostik. Untuk asesmen formatifnya, nanti sampean akan membuat peta konsep berupa hikmah, sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, seperti itu. Sebelumnya, yang masih ingat rukun melakukan sujud syukur kemarin apa? Yang masih ingat? Ayo, masa sudah lupa? Rukunnya apa yang pertama? Niat. Yang kedua? Menghadap kiblat. Yang ketiga? Suci. Yang keempat? Menutup aurat. Selanjutnya kita perhatikan materi berikut ini. Ya, sudah terlihat ya? Ya. Semua baca sana. Anak-anakku, dengan melakukan sujud, kita akan selalu ingat bahwa kita itu adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, yang berkewajiban untuk selalu tunduk pada perintah Allah. Dengan bersujud ini, kita akan bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur, manusia yang selalu pandai untuk bersyukur, selalu mendekatkan diri kepada Allah.
hikmahnya? Apa sih hikmahnya? Apa? Ada yang tahu hikmahnya sujud? Materi kita kali ini yaitu hikmah sujud syukur, hikmah sujud sahwi, dan hikmah sujud tilawah. Hikmah sujud. Di sini disebutkan manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Ketika sama mempunyai kelebihan, aku juara 1. Saya bisa memenangkan lomba ini, saya menjadi juara 1, tapi tetap rendah hati. Makna atau hikmah dari sujud yang pertama yaitu Saman akan menjadi manusia yang tidak sombong dengan segala kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Saya tanya di sini, adakah dari Saman yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada. Hari ini saja sudah berapa kesalahan yang diperbuat? Bisa dihitung dengan jari? Lebih dari jari yang ada di tangannya Bika ini? Lebih. Sekarang saja Bika cari kesalahan yang pertama. Di sini Bika menjelaskan di sana ternyata bicara sendiri. Salah atau tidak? Seharusnya bagaimana? Mendengarkan, memperhatikan. Setidaknya dengan memperhatikan Saman itu mendapatkan satu ilmu. Setidaknya. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya meminta maaf. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, hendaklah kita meminta maaf. Di sini ada yang tidak mau memaafkan dan tidak ada yang tidak mau minta maaf. Ada? Oh, tidak ada. Semuanya mau ya melakukan minta maaf. Ada yang genggengan? Tidak ada. Ya jangan. Yang selanjutnya lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Lebih dihayati lagi, bisa memahami makna dari Al-Quran. Yang selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersujud kita bisa berjumpa dengan Allah. Ya kan? Kalau kita melakukan sujud, rasakan saja bahwa Allah itu ada di depan kita. Dengan begitu kita selalu dekat dengan Allah. Yang selanjutnya mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Selalu bersyukur. Nah, untuk yang ini, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Selalu merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tidak iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Saya mempunyai hidung pesek, ya sudah saya terima hidung saya pesek, karena ini sudah diberikan oleh Allah. Saya terima badan saya gemuk, ya karena memang adanya begini, ya kan? Saya menerimanya. Kemudian akhirnya dengan yang seperti itu tadi memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Nah, selanjutnya kita akan merinci lebih lanjut lagi hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ketika kita melakukan sujud syukur, hikmah yang bisa kita terima yaitu bisa kita ambil. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Kalau kita sering bersyukur, maka kita akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dengan anugerah yang kita terima. Yaitu tadi, kita bisa menerima apapun yang ada pada diri kita. Yang keempat, ketiga, merasa dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Selalu merasa bahwa Allah itu bersama kita. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat. Kalau kita sering bersyukur, kita
sahwi. Sujud sahwi yang sudah kita ketahui adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu akan bilangan sholat. Maka hikmah yang kita terima yaitu ketika kita melakukannya, kita akan terhindar dari lupa. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu meminta maaf dengan lupa atau dengan khilaf yang selalu kita lakukan. Dan hikmah berikutnya, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Kalau kita bisa melakukan salah, berarti kita harus juga paham orang lain itu juga bisa melakukan salah. Kalau orang lain bisa melakukan kesalahan, berarti apa yang harus kita lakukan jika mereka salah pada kita? Ya, memaafkan. Nah, jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Mereka ingat ada sedikit cerita dari panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengajarkan agama Islam, ketika itu ada yang melempari dengan kainnya apa itu kambing. Ya, tapi beliau selalu memaafkan dan selalu memaafkan. Itulah panutan kita Rasulullah SAW. Selanjutnya, hikmah sujud tilawah. Setan akan selalu menghindar dari kita karena setan adalah makhluk yang tidak pernah bersujud dan tidak senang melihat orang yang bersujud. Nah, kalau kita ingat sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah yaitu ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sehingga ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, kita melakukan sujud tilawah, maka salah satu hikmah yang kita dapatkan yaitu kita insya Allah terhindar dari setan. Karena kita ketahui setan itu tidak pernah bersujud, tidak pernah menyembah Allah. Jadi kalau ada dari sebagian teman-teman yang tidak mau sholat, berarti temannya saya ya yang bilang. Hikmah yang kedua, kita akan memperoleh jaminan surga dari Allah. Ya bagaimana tidak mendapatkannya? Karena kita selalu beribadah dan selalu menjalankan perintah Allah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, jelas mengenai hikmah melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, jelas? Oke, selanjutnya kita akan membagi sampean menjadi 3 kelompok. Kelompok yang sudah kita sampaikan di grup WhatsApp semalam ya, sudah kita bagi, nama-namanya sudah ada di sini. Sekarang kita akan membagi sampean menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagi kemarin ya di grup WhatsApp. Di sana kelompok 1, di sana kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Oke? Dan silakan dibawa peralatannya untuk buku paket, buku tulis, dan HP-nya. Nah, kalau silakan dibentuk kelompok, bangkunya ditata sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Ayo, tidak lama-lama, hitungan 10 ya, sudah membentuk menjadi kelompok. Ya, kotak di sini, tidak kotak. Dengan masing-masing kelompok. Kelompok 1 silakan didiskusikan hikmah sujud syukur.
Hadiahnya sangat menarik, harum, indah, menawan. Silakan didiskusikan. Yang aktif dalam berdiskusi akan mendapatkan hadiah spektakuler dari saya. Alhamdulillah diskusinya sangat menarik ya. Kelompok sini dengan berbagai asumsi, dengan berbagai pemikiran yang berbeda sudah disampaikan kelompok sini juga, dan mereka harus memberikan hadiah ini hanya kepada satu kelompok saja. Evaluasi yang Bu Ika sampaikan ya dari diskusi yang dilakukan hari ini, ternyata ada dari 3 kelompok ini salah satu kelompok tidak mengikuti diskusi dengan baik. Ya mungkin karena egonya, yaitu Java sama Abid. Tadi teman-temannya berdiskusi dengan baik, tapi mereka berdua hanya bicara sendiri. Di sana di kelompok 1 Gladys sama Ramadan itu bicara sendiri. Apa mereka berdua pacaran apa gimana ya Pak tahu. Dan untuk hadiah yang sudah Bu Ika siapkan ini, Bu Ika kasihkan kepada kelompok yang aktif dalam mengikuti diskusi. Kelompok berapakah? Jadi untuk selanjutnya anakku tolong, jika ada diskusi kelompok seperti ini lagi, diikuti dengan baik ya Java. Jangan bicara sendiri ya. Diikuti kelompoknya itu membahas apa, sama juga harus mempunyai pemikiran yang harus disampaikan ya. Dan untuk kalian berdua kalau pacaran ya jangan di sekolah, jangan di kelas ya. Itu. Dan menurut Bu Ika yang terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih hadiahnya ya. Terima kasih sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Sangat aktif dan sangat kreatif. Semuanya memberikan pemikirannya sendiri dengan sangat baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Baik, untuk selanjutnya anakku, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini apa? Kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Ada kesimpulan yang lain? Ya? Apa hal? Yang lain
Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah, hilaf dan lupa harus segera memohon maaf kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman harus segera meminta maaf kepada dia. Sebagai makhluk Allah yang kita adalah tempatnya salah dan lupa, kita harus minta maaf jika berbuat salah. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Baik, untuk selanjutnya tugas yang sudah Bika sampaikan tadi, sampai membuat peta konsep hikmah, sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah di buku tugas PAI. Bika tunggu minggu depan harus dikumpulkan. Demikian ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bu Ika tempatnya salah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, kita berjumpa lagi di kegiatan P5 hari keempat, yaitu kita akan merefleksi dan melakukan atau merencanakan tindak lanjut. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran oleh Allah dan mendapatkan barokahnya dari Allah. Yang ketua kelas, tolong dipimpin berdoa. Alhamdulillah, semoga kegiatan P5 ini diberikan kelancaran oleh Allah. Anak-anakku ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kalista. Oh, Kalista. Oh iya, yang itu masih sakit. Oh iya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Untuk bangkunya tolong diluruskan yang belum lurus. Ya. Tidak boleh memakai yang namanya topi. Oke, sudah ya, siap ya? Siap. Pembelajaran kita kali ini yang akan kita lakukan pertama nanti adalah melihat video teman-teman kita dalam satu kelompok, dalam lain kelompok, ketika teman-teman kita membuat diorama rumah
ternyata dia ada optimisnya. Kemarin kan sudah Bunda sampaikan lupa ya. Kemarin ketika sampean membuat diorama itu yang harus dimiliki oleh pribadi masing-masing, yaitu harus mempunyai sifat optimis, sifat ikhtiar. Yang ketiga yaitu tawakal. Optimis mau apa tidak ya mengerjakan membuat diorama? Mau apa tidak? Ya sekarang katanya kemarin di kelompok 1. Angkat tangan kelompok 1. Oh iya itu. Ayo kelompok 1. Yang tidak mengikuti membuat diorama siapa? Ada yang tidak mengikuti? Kelompok ada? Hah? Ada yang tidak mengikuti? Ada. Nah, berarti dia itu tidak optimis. Orang yang optimis itu mau berusaha bahwa saya itu bisa. Baiklah anak-anakku, mari kita lihat video dari teman-teman kalian ya. Nanti ini tugas sampean yaitu menentukan atau membuat refleksi, kesimpulan apa yang kurang, teman yang sama itu yang optimis yang mana, yang tidak optimis yang mana, kemudian yang kerja keras siapa, itu ya dilihat. Sedikit. Ini dari kelompok 3. Tugas dalam membuat diorama rumah adat. Ya, BKI bertanya di ketua kelompoknya. Wahidatul Izzah. Ya, dari kelompok 3, adakah teman saman yang tidak mengikuti dalam membuat diorama? Ada laki-laki. Ada berapa anak? Laki-lakinya cuma
cuma membantu dalam 2 hari saja. Oke. Kemudian dalam pembiayaan membuat diorama itu semuanya ikut andil apa ada sebagian? Sebagian yang tidak ikut andil. Sekarang katanya yang tadi penutupan siapa? Merah. Tadi kalau tidak salah dengar Wika itu ada bilang begini. Mohon maaf kalau videonya jelek karena waktunya yang sangat mepet. Memang mepet waktunya. Hah? Iya toh. Berapa hari saya dari pengerjaan sampai 1 minggu? 1 minggu padahal. Membuat videonya berapa hari? 1 hari. Mepet. Ya. Kalau masalah edit video, saya kira kalian itu sudah the best semuanya, bagus semuanya. Cuma ya menjadi garis bawahnya Bu Ika, menjadi catatannya Bu Ika yaitu sama itu kurang optimis. Di kelompok 3 ya ini khususnya. Di kelompok 3 ini kurang optimis, kerjasamanya masih kurang. Kemudian tanggung jawabnya masih kurang. Disitulah letak ketidakberhasilan suatu produk. Nah, sebelum di kelompok 3 kita lihat tadi kan kita lihat dari kelompok berapa tadi? Yang videonya cuma 10 menit gitu Pak. Dan apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Ya, yang seperti juga sampaikan tadi, berarti sampai itu masih optimisnya kurang. Tanggung jawabnya masih kurang. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Makanya coba angkat tangan yang kelompok 1. Nah, yang videonya tadi cuma 1 menit tadi ya. Itu kelompok 1. Kok bisa? Padahal yang diminta videonya adalah 5 menit. Di-share di media sosial. Nah kalau cuma ya bagaimana mau di-share di sosial media? Kan yo isi-isi. Ya kan? Iya. Kalau videonya kelompok 3 tadi masih bisa lah kita share di media sosial. Coba kita lihat lagi dari kelompok lain. Dari kelompok 2.
sudah karyanya tidak ada bentuknya. Ya, kelompok 2 mana? Kita tolong angkat kelompok 2. Nah, ya, untuk kedepannya ya anak-anakku dalam membuat video itu tolong diperhatikan step by step. Ya, umpama nanti di project selanjutnya, insya Allah nanti adalah membuat tarian, ya, tarian daerah. Nanti kalau dibuat untuk membuat video, tolong step by stepnya itu yang rinci dari awal sampai akhir. Kemudian kelompoknya siapa saja, dalam membuat kostumnya bagaimana, ya, itu tolong dirinci dengan baik. Dan berikan pesan lagi, tunjukkan sikap optimis, ikhtiar, dan kemudian jika sudah optimis, sudah ikhtiar, maka tawakal. Ya, demikian anak-anakku untuk selanjutnya. Kalau diperhatikan yang sudah kita sampaikan tadi, dalam membuat video kah, dalam membuat sebuah karya kah, itu yang penting adalah satu, tanggung Jawab. harus tanggung jawab. Selain optimis, ikhtiar, dan tawakal, sampai harus tanggung jawab. Bu Ika tunggu karya selanjutnya yang lebih baik lagi, ya. Step by stepnya jelas, dan kalau mau memunculkan JJ seperti tadi harus yang depannya sudah bagus, jelas, dan kalau melihat itu sudah tidak ada pertanyaan. Kalau melihat itu kita sudah bahagia. Ya Allah, karyanya anak-anak, ya. Semangat selalu untuk karya selanjutnya, kita tunggu. Ya, terima kasih. Banyak salah dari kita, mohon maaf. Mari kita berdoa bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.